Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kimtane HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di channelnya Kimtane HD, yang pastinya bakal membahas seputaran dunia pelangi ataupun dunia-dunia yang lainnya. Oh ya, buat kalian yang mungkin masih pada jomblo, semoga kalian menemukan pasangan yang memang pengen kalian dapetin banget. Ataupun juga buat kalian yang mungkin udah punya pasangan, please setia ya. Jangan sampai kalian selingkuh, apalagi main diam-diam di belakang, karena itu menyakitkan sekali. Oh ya guys, langsung aja di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman pribadi gue yang pastinya seru banget buat kalian simakin dari awal sampai akhir. So jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan kalau misalnya ada video baru dari gue tayang nih. Ya udah, kalau kayak gitu siapkan posisi yang nyaman, siapkan juga tisu kalau perlu, cemilan kalau ada. Yuk, mari kita mulai. Beberapa waktu yang lalu gue pernah nge-share pengalaman pribadi gue bareng sama salah seorang petani muda yang sangat cool, ganteng banget, dan keren banget. Sampai gue pernah beberapa kali do something sama dia. Jadi guys, setelah kejadian waktu malam hari itu dia ngajakin gue buat makan jagung bakar dan kita sempat ngelakuin do something super duper short time banget juga. Kali ini dia ada nemuin gue lagi guys. Ketika waktu pagi hari itu gue seperti biasa lagi nyapu-nyapu beres di depan rumah gitu, tiba-tiba ada yang ngelakson gue lagi guys. Gue pikir siapa, gue kaget karena gue udah lose contact juga. Yang namanya udah punya bini mah kan emang kayak gitu ya guys, kita nggak bisa seenaknya sebebasnya ngechat dia. So gue nungguin dia ngechat gue duluan aja sih, makanya gue nggak pernah berani buat ngechat dia duluan, because gue nggak mau merusak yang namanya hubungan orang gitu. So, waktu pagi hari itu ketika gue sapu gitu, tiba-tiba ada yang lakson gue, titit gitu kan. Gue pikir siapa gitu kan, kayak ada yang lakson gue. Pas ketika gue tengok kanan, tengok kiri, ada siapa-siapa. Pas ketika gue langsung, oh, dia lagi ternyata gitu. Ternyata dia ada lagi datang ke daerah tempat dimana dia dulu pernah kerja di depan rumah gue gitu kan. Tumben-tumbenan tuh waktu itu karena gue lagi santai, lagi nyapu di halaman juga kan. Ya udah, gue langsung gercep menghampiri dia tanpa nunggu lama, tanpa pikir panjang gitu. Karena kenapa? Because I'm missing him. Karena gue rindu banget sama dia. Makanya gue langsung nyamperin dia dengan sangat happy banget sebenarnya sih. Terus ketika waktu itu, ketika gue nyamperin dia, langsung dong gue nanya kabar dia. Apa kabar, gimana nih gitu kan. Baik-baik katanya, dia bilang kayak gitu kan. Lama ya nggak jumpa. Iya katanya, kamu apa kabar? Sehat dong, makin cabi aja ya. Pasti dia selalu begitu komentarnya. Emang jujur li ya, gue sekarang cabi. Oke, paham ya kalian juga guys yang nonton video gue kali ini. Please notice gue kalau gue emang sekarang ini cabi. Emang gue sekarang BB-nya naik, dan to be honest, six pack gue udah kayak tertutupi lemak. Makanya kalau kalian mungkin ketemu sama gue di saat sekarang ini, yang sekarang banget ini, I'm sorry, I can't show my six pack anymore because six pack gue udah sedikit tertutupi sama yang lemak. FYI ya guys. But buat gue sih nggak masalah ya. Ketika gue pengen change to be six pack again, mungkin gampang lah, tinggal defisit kalori aja. Tapi buat sekarang gue lagi menikmati hidup. Gue lagi makan yang bebas banget, bebas tanpa aturan. Mau makan nasi banyak, mau makan yang bener-bener yang manis-manis, makan yang penuh dengan kalori tinggi, gue makan. So finally I get bigger than the last time. Oke, langsung ke topik yang awal tadi. Pas ketika gue dibilang cabai kayak gitu, seperti biasa gue kayak langsung seneng sih, karena gue berhasil akhirnya menaikkan berat badan gue guys. Jujur karena emang gue lagi program juga ya, karena gue emang pengen banget terlihat cabi alias gemoy gitu. Gue agak kayak bosen aja gitu punya pipi yang tirus, apalagi badan yang six pack, apalagi yang slim, apalagi yang kering gitu kan. Makanya kali ini gue pengen membebaskan diri gue untuk tetap bisa makan apapun terserah gue, karena gue pengen menaikkan berat badan gue. Terlebih entah itu adalah lemak ataupun juga massa otot, I never care gitu ya. Ya udah, langsung gue nanya sama dia lagi kan, tumben nih kesini lagi gitu kan. Ya biasa nganter nih saudara katanya, tuh yang sawah yang dulu teh katanya gitu kan. Oh iya gue tahu sih.
By the way, gak ada waktu banget ya sekarang, mau gue bilang gitu kan. Iya sih katanya, soalnya ya tahu sendiri lah yang namanya bini mah kadang-kadang suka rese katanya gitu kan. Iya, soalnya aku nunggu-nunggu chat dari kamu nggak pernah ada gitu kan. Ya sorry ya, soalnya ya nggak bisa sebebas itu katanya. Padahal kan kalau misalnya ngechat, nah chat-chat aja, gue bilang gitu kan. Toh kita kan sama-sama boy, gak mungkin juga dia akan curiga. Ya emang sih, takutnya nanti ketika di chat kamunya malah chat yang aneh-aneh. Kebetulan akunya lagi sama istri, jadi takutnya nanti kebaca. Makanya aku agak-agak worry gitu kan. Kamu kan suka barbar kalau misalnya di chattingan. Tahu aja, gue bilang gitu kan. Ya udah, kapan nih bisa ketemuan lagi, bisa main lagi, bisa makan jagung bakar lagi, gue bilang gitu kan. Kapan ya, soalnya akhir-akhir ini kayaknya agak sedikit susah waktunya nih gitu katanya. Ya mungkin besok atau lusa gitu kan, kali aja ada waktu buat gue bilang gitu kan. Duh, kayaknya belum bisa nih, dia bilang gitu kan. Ya, oh ya udah deh kalau kayak gitu. Sampai pada intinya dia bilang kayak gini, pokoknya kalau ada waktu luang nih, kapanpun jam berapapun pasti aku infoin ke kamu ya. Yang penting kamu standby katanya gitu. Oke deh, beres, gue bilang gitu kan. Karena saudaranya udah mau datang, so dia udah mau kembali pulang menjemput saudaranya ini, dan gue pun kembali ke rumah gue dan dia pun kembali pulang. Ya sudah tuh, singkat cerita beres ya, pertemuan singkat yang bener-bener kayak nggak ada something bikin gue happy sama sekali. Ya wes lah gitu kan, buat apa juga gue ngarepin dia, karena dia emang yang udah punya bini mah emang begitu ya. Resikonya kita kalau punya kenalan seorang cowok ACDC yang udah punya bini, so kita harus bener-bener memperhatikan yang namanya posisi dia nggak mungkin ada sepenuhnya buat gue, apalagi kita sebagai seorang cowok pelangi yang bukan prioritasnya. Jadi please jangan sampai kita punya perasaan baper berlebihan. Sore harinya nih, pas menjelang maghrib, tiba-tiba dia ada ngechat tuh, ngepek gitu kan, pe gitu kan, dua kali pe, dua kali gitu kan. Terus tumben-tumbenan nih dia ada ngechat sama gue gitu kan. Gue langsung balas, ya gue bilang gitu kan. Lagi apa nih? Dia bilang, siap sholat maghrib nih, kenapa nih? Gue bilang gitu kan. Oh gitu katanya. Ketemuan yuk ntar malam katanya. Waduh, kok mendadak sih? Katanya nggak bisa, gue bilang gitu kan. Iya nih, kebetulan katanya bini gue lagi ada perlu mendadak nih sama ortu gue katanya gitu kan. So rumah gue kosong katanya gitu. Lah, emang boleh, gue bilang gitu kan. Enggak ah, takut, gue bilang gitu. Enggak, tenang aja, soalnya agak lamaan kok ini katanya. Serius nih, gue bilang gitu kan. Iya serius, pokoknya siap-siap ya, ntar jam 6 lewat aku jemput. Oh ya udah deh kalau kayak gitu. Akhirnya gue pun mengiyahkan ajakan dia gitu kan. Waktu malam hari itu karena emang rumahnya dia kosong, jadi ya gue finally diajak main ke rumahnya dia. Ya buat gue sih karena udah pernah, jadi kayak udah ada bayangan gitu kan bakal seperti apa ya. Yang jelas pokoknya gue happy lah malam hari itu, setidaknya ada hiburan. Beberapa saat kemudian, jam 6 lewat pun dia akhirnya ngechat kalau dia OT mau jemput gue. Sekitar 5 menit kemudian datang dan akhirnya gue pun dijemput, dibonceng dan menuju ke rumahnya. Selama perjalanan sih kita ngobrol biasa-biasa aja sih, pokoknya natural aja gitu ya. Pas ketika nyampe rumahnya, barulah di sana kita bisa leluasa. Gue langsung masuk dan gue langsung bilang ke dia, bener nih, gak ada siapa-siapa, ntar tiba-tiba datang lagi, gue bilang gitu kan. Udah, tenang aja, percaya sama katanya gitu kan. Yakin nih, gue bilang. Udah yakin, kayak baru pertama kali aja. Ya iya sih, takutnya tiba-tiba ntar ada saudara yang datang lah, atau siapanya masuk ke sini lah, atau siapanya tiba-tiba datang, kan nggak enak gitu kan, gue bilang gitu. Tenang aja, pokoknya santai. Ya udah, akhirnya gue pun masuk. Pas masuk emang sepi sih guys, pokoknya emang sepi, nggak ada siapa-siapa. Dan waktu itu ketika motornya dia udah amanin di depan rumahnya, pintu pun ditutup pun dikunci, tiba-tiba dia langsung mulai. Gue kaget dong, tanpa aba-aba, tanpa dia izin, tanpa dia ngasih tanda-tanda, dia langsung begini aja sama gue. Dan gue pun langsung kayak, oh my god.
langsung gercep sama gue, mungkin udah kangen kali ya. Ya sama sih gue juga gitu kan. Ya udah tuh setelah dari sana gue pun langsung digiring menuju ke kamarnya dan kita pun lanjut ngelakuin yang namanya pemanasan di sana. Pokoknya gercep banget deh, karena emang kita kan bener-bener mencuri kesempatan dalam kesempitan ya guys. Makanya kita nggak ada yang namanya basa-basi ngobrol-ngobrol dulu gitu kan, mumpung lagi sepi-sepinya gitu. Ya udah akhirnya gue pun langsung open ini, terus bawah juga, begitupun juga dia sama. Setelah kita sama-sama dalam keadaan yang seperti itulah, bisa kalian bayangin ya, kita lanjut begini lagi, dan tak terasa gue pun ininya udah dalam keadaan bangkit, dia pun juga sama, dan kita pun akhirnya berdua langsung bener-bener kayak gimana gitu ya, dan lanjut ngelakuin yang namanya pemanasan, dan itu rasanya bener-bener luar biasa nyaman, dan gue enjoy banget dan suka banget guys. Ya udah tuh guys, ketika gue kayak gitu, gue bener-bener kayak udah memuncak banget. Begitupun dia juga sama kali ya, karena dia juga kayak udah menantikan banget masa-masa itu. So kita berdua udah bener-bener di titik dimana sama-sama naik banget. Pemanasan pun kita lakuin penuh dengan yang namanya perasaan yang sama-sama menginginkan gitu kan. Sampai akhirnya gue pun ngelakuin juga. Terus juga dia ngelakuin sesuatu yang bikin gue kayak melayang-layang gitu kan. Pokoknya semuanya tuh natural gitu aja, dengan sangat cepat banget. Sampai pada akhirnya ke step berikutnya pun kita nggak bisa lagi yang namanya hindarin. So finally setelah kita ngelakuin pemanasan itu, kita pun langsung beranjak ke step yang kita inginkan, yaitu ya begitulah. Lalu kita pun langsung memulainya. Gue ngambil posisi, so kita pun akhirnya memulainya. Itu pertama kali lagi, dan gue rasanya bener-bener kayak oh my god, I'm happy banget, bener-bener suka banget. Dan gue pun lanjut lama kemudian sangat enjoy ketika dia ngelakuin gerakan demi gerakan. Ketika kita lagi sama-sama dalam keadaan bener-bener enjoy seperti itu, do something seperti itu, handphone dia bunyi. Untungnya emang gak jauh dari tempat ketika kita ngelakuin do something itu guys. Dan ketika diangkat, dia kan berhenti dulu tuh, bininya nelpon, dan kaget dong ketika waktu itu ternyata dia lagi OTW ke rumahnya. Oh my god, gue kayak langsung serius, iya katanya. Buru-buru langsung kayak kita kembali lagi ke posisi semula. Gue langsung buru-buru pakai ini lagi, dan ketika waktu itu kan di mana nih posisinya, dia bilang kan katanya udah deket nih katanya gitu. Waduh gimana dong? Dia bilang udah tenang aja, pokoknya yang penting kamu ikuti instruksi AA ya. Ya udah deh, akhirnya gue menenangkan diri. Gue pun langsung buru-buru ambil sendal, dan dia langsung ngalahin gue ke pintu belakang buat ngumpet di belakang rumahnya. Dan bener banget guys, setelah gue ngumpet di sana, tak lama kemudian itu ada mobil datang, dan kayaknya itu adalah bininya sama ortunya. Oh my god, bener-bener apes banget guys. Gue deg-degan, gue bingung. Di belakang rumahnya pun juga ada rumah tetangga yang lain. Gue takut ketahuan, tiba-tiba ntar pada curiga siapa gitu ya. Ya udah, gue akhirnya kayak, duh, gue mesti gimana nih gitu kan. Gue langsung chat di WA kan, ah ini gimana dong, tolong gue gitu kan. Takutnya ntar tiba-tiba ada orang lewat ngeliatin gue di sini seorang diri, takut sangkanya maling gitu kan. Pokoknya cepetin urusin gue nih supaya gue bisa kayak buru-buru keluar dari sini, gimana caranya gitu kan. Ya sabar bentar ya, tunggu ya katanya gitu dia bilang. Ya udah guys, gue pun nunggu. Gue kayak panik banget, gue kayak takut banget. Dan finally untungnya dia ngechat gue, ngebales, ya udah kamu lewat jalan samping ya katanya, ada pagar kecil kan itu, kamu ikuti aja sampai ke depan, nanti ada jalan, kamu langsung lari ke jalan utama, bilang kayak gitu kan. Oh ya udah deh, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue langsung kayak gitu nurutin dia. Dan ketika pas udah nyampe depan sana nih ya, udah nyampe nih, tungguin bentar ya katanya, sama dianterin pakai motor, dia bilang gitu kan. Ya udah guys, karena gue udah melewati rumahnya dia, udah tenang tuh, gue udah kayak udah di tempat yang bener-bener tempat umum lah gitu ya. Yang jelas pokoknya waktu malam hari tuh, ketika dia misalnya tiba-tiba dia nggak bisa nganterin gue pun, gue bisa nyari ojek deh gitu kan buat pulang gitu. Tiba-tiba tak lama kemudian dia pun datang bawa motor dan langsung anterin pulang sama dia. Oh my god, itu bener-bener apes banget guys. Terus gue langsung bilang ke dia, kok bisa-bisanya sih dia cepat pulang? Katanya aman, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya nih katanya mendadak.
nggak tahu juga katanya, kaget. Untung aja dia nelpon dulu ya, coba kalau misalnya dia nggak nelpon. Iya sih katanya, sorry ya katanya. Ya nggak apa-apa sih, sorry ya katanya. Padahal tadi lagi enak-enaknya dia bilang gitu. Iya nih nanggung, gue bilang gitu kan. Ya mau gimana, soalnya kan nggak mungkin juga nih katanya. Karena waktu itu dia nganterin gue juga pakai pakaian biasa gitu kan. Terus juga dia nggak ada persiapan kayak waktu dulu mau ngajakin gue jalan ke tempat jagung bakar gitu kan. Jadi kayaknya mau menuntasin ke titik dimana yang sama-sama kita inginkan pun udah nggak mungkin lagi. So finally jalan yang terbaik adalah nganterin gue pulang. Jadi nanggung gitu kan. Pas nyampe depan rumah gue dia bilang, pokoknya nanti kalau ada kesempatan kita tuntasin ya. Sekarang minta maaf ya katanya. Oke deh beres, gue bilang gitu. Oke guys, kadang-kadang kita juga nggak pernah tahu yang namanya kejadian itu akan menimpa kita seperti apa. Seperti kejadian gue sama dia ini nih, kita nggak pernah tahu bakal kejadian seperti itu karena emang rencana Allahnya emang dia pikir aman gitu, padahal tapi pada akhirnya ternyata ada something yang sangat mengagetkan dan bikin kita shock dan panik. Untung aja kita bisa melewatinya, so semuanya ya tetap kembali aman gitu kan. Terus gimana Kim kelanjutannya? Ya gue sih lanjutin main sendiri aja karena nanggung gitu kan. Soalnya tadi sebenarnya udah gue mau sedikit lagi mau dalam keadaan tuntas gitu kan. Cuman karena emang nanggung, jadi gue lanjutin sendiri di rumah. Pokoknya dimanapun kalian berada, tetap yang namanya kalau kita bertemu dengan someone yang udah punya pasangan seperti itu harus di make sure jangan sampai kejadiannya seperti yang gue alamin. Pokoknya bener-bener harus kita pastiin dulu keamanannya dan kenyamanannya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu gue pamit dulu and see you next time.